Selamat siang dan selamat bergabung kami ucapkan pada final Forum Bisnis Pariwisata tahun 2020, Help Business Recreation Together. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alberta Aritonang dari Manajemen Bisnis Pariwisata semester 2 yang akan menjadi pemandu sekaligus moderator pada acara kita siang ini. Dan sebentar lagi kita akan membuka acara ini dan kita akan menyaksikan video kata sambutan dari Kak Raju selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Raji Firdiansyah selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata periode 2020-2021. Di sini saya tidak akan berbicara terlalu lama, hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita masih dapat melaksanakan acara ini di tengah pandemi yang sedang melanda dunia saat ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Pak Valentino Sumardi selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata, yang terhormat Ibu Mega Fikrani selaku dosen juga kemahasiswaan Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata, dan juga kepada ketiga dewan juri pada acara hari ini. Yang pertama, yang terhormat Bapak Insinyur Sandi Rudiana MM dari Industrial World Tourism. Yang kedua, yang terhormat Bapak Muhammad Sadli dari Taman Wisata SeaWorld. Dan yang terakhir, yang terhormat Ibu Dr. Dina Deliana, S.Farm, EPT, MBA dari SPM ITB. Tak lupa juga kepada seluruh peserta, juga audiens yang sedang menyaksikan acara ini. Saya mengucapkan selamat bergabung. Seperti yang kita ketahui bersama, industri pariwisata termasuk bisnis rekreasi dipengaruhi oleh banyak sekali faktor juga stakeholder. Walaupun banyak sekali contoh kasus di mana industri pariwisata termasuk bisnis rekreasi membawa manfaat juga dampak positif bagi masyarakat dan daerah tersebut, namun tak bisa dipungkiri bahwa industri pariwisata termasuk bisnis rekreasi di Indonesia masih sangat membutuhkan pembenahan juga pengembangan. Untuk itu, kita sebagai insan pariwisata memiliki peran yang sangat penting. Itulah alasan mengapa diadakan acara Forum Bisnis Pariwisata. Acara Forum Bisnis Pariwisata atau FBP merupakan acara tahunan Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata, terhitung sejak pertama kali diselenggarakan. Tahun ini merupakan rangkaian FBP yang ketujuh. Diselenggarakan dengan sistem daring dan terbatas demi memutus rantai persebaran COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Sebelumnya juga telah terkumpul 26 proposal dari setiap peserta yang akan ditanggapi dan diumumkan pemenangnya oleh para juri pada hari ini. Diharapkan dari acara ini akan memunculkan ide-ide kreatif dari kakak-kakak semester 8 untuk dapat ikut membantu dalam pembenahan juga pengembangan industri pariwisata, khususnya bisnis rekreasi di Indonesia, terutama pada masa-masa sulit seperti sekarang ini. Sebelum saya akhiri, saya juga ingin menyampaikan tentang Mystery of Giving, di mana memberi itu bukan tentang apa yang kita berikan, bukan tentang seberapa besar dan banyak yang kita berikan, namun tentang ketulusan dan bagaimana cara kita memberikannya, hingga hal tersebut berguna dan bermanfaat bagi banyak pihak. Jadi, apapun yang akan terjadi ke depannya, saya yakin ide-ide bisnis yang telah dirancang oleh kakak-kakak sekalian dengan usaha keras dan hati yang tulus akan berguna bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa dinaungi oleh hikmat dan rahmat daripadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namaste, Om Santi Santi Om. Baik, itu dia tadi kata sambutan dari Kak Raju sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengetahui siapakah yang akan menjadi pemenang dalam final Forum Bisnis Pariwisata tahun 2020 ini. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan tanggapan dan paparan dari ketiga dewan juri mengenai total keseluruhan 26 proposal yang sudah diterima dan ke-8 materi presentasi ke-8 besar finalis. Dan pada dewan juri kita yang pertama yang akan menanggapi proposalnya yaitu Bapak Insinyur Sandi Rudiana MM. Beliau merupakan perwakilan dari Industrial Tourism World.
Beliau menyelesaikan program sarjananya pada tahun 1995 di Institut Teknologi Bandung dengan program studi Sarjana Teknik Arsitektur dan mendapatkan gelar Manajemen Magister tahun 2014 dari PPM School of Management Jakarta. Beliau juga merupakan Senior General Manager pada Pembangunan Jaya Ancol dan merupakan Special Project Director pada Special Economic Zone Tanjung Lesung. Dan beliau juga sampai sekarang menjadi Managing Director dari Industrial Tourism Group. Baik, kepada Bapak Sandi kami persilahkan. Terima kasih Mbak Alberta. Perkenalkan, nama Sandi. Mungkin tahun lalu saya ke STPNHI ya. Mungkin adik-adik semua pernah melihat saya waktu ngisi workshop ya, seminar gitu. Oke, untuk menyingkat waktu, komentar terhadap 26 peserta ini luar biasa, ide-idenya menarik, kemudian cara penyajian juga sangat menarik. Ini kan ada di 2 tempat ya, yang satu di Siwok, Cirebon, yang satu di Jababeka ya. Dua-duanya punya ciri khas masing-masing. Yang satu ide-ide di resort, satu lagi ide-ide di urban. Dari 26 peserta ini saya cukup kesulitan untuk menentukan yang mana yang lolos ke 8 besar. Sebelumnya 7 besar ya. Sebelumnya 7 besar, kemudian menjadi 8 besar. Nilainya bedanya 0,01, 0,03 gitu ya. Ini saya perhatikan semua juri menilainya kecil-kecil gitu bedanya itu ya. Karena memang saya tahu adik-adik semua mengerjakannya dengan penuh perasaan, penuh semua pemikiran dituangkan gitu. Sehingga hasilnya baik. Nanti yang dari yang baik-baik ini akhirnya terpilihlah 8 ya. Jadi selamat buat Clarissa, Aprilia, Jahra, Rati, Alfiani, Immanuel, Kevin, Eripasia, Sekar Mayang ya. Ini 8 ini yang menurut kami, saya pribadi cukup menjawab semua kriteria yang ditetapkan panitia. Kriteria penilaian semuanya udah dikasih tahu ya sama panitia ya. Ya, udah kan? Jadi paham kan gitu. Nah, dari kriteria itulah kami menilai ada 3 hal yang saya lihat karena saya orang pebisnis. Kalau melihat proposal ide itu yang saya lihat hanya 3. Yang pertama adalah masalahnya apa. Ya, jadi kalian harus bisa menyampaikan, Pak, saya ada masalah ini loh. Terus solusinya apa? Nah, solusi itu bisa dituangkan di dalam BMC, bisnis model, di dalam bisnis modelnya. Ya, dari bisnis model itulah saya menilainya. Apakah kalian adik-adik ini bisa menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di Siwok maupun yang terjadi di Jababeka. Nah, yang ketiga adalah bagaimana menawarkan ini kepada investor. Investor ini melihatnya dari apa? Ya kan? Biasanya di ujung-ujung presentasi kalian tuh ada tabel keuangan gitu ya. Nah, saya tertariknya hanya 3 itu saja. Jadi begitu, persoalannya ini yang ditawarkan. Solusinya ini, bisnis modelnya seperti ini, marketing plan-nya seperti ini, ujung-ujungnya ini investasinya menarik atau enggak buat investor. Nah, ini 3 hal inilah yang membedakan 8 orang peserta dengan 26 yang lainnya. Ya. Nah, akan tetapi waktu 8 orang ini menampilkan materi presentasinya, ada hal-hal yang di proposal pertama diperbaiki. Ya. Sehingga rankingnya langsung berubah. Tapi ada yang tidak diperbaiki. Ya seperti proposal awal aja gitu. Nah ini yang
membuat ada perubahan ranking. Gitu, kira-kira gitu ya. Nah, juara 1 nanti adalah, saya nggak boleh ngasih clue duluan ya. Pokoknya yang semua 3 hal itu yang kalau di penilaian dari panitia ya, namanya apa tuh ya? Bentuk dampak masa depan. Nah, itu bahasanya. Kalau itu bobotnya 4 paling besar. Itu yang saya lihat ini solusinya. Kalau di bisnis modelnya itu namanya value proposition atau diferensiasi. Nah, kalau kemampuan solusi manfaat praktisnya itu bobotnya 3, itu FS. Visibility-nya bagaimana. Nah, kemudian yang waktu tahap 2, materi-materi itu kan dinilai. Ada kreativitas, penyampaian ide. Ini yang membuat investor langsung tertarik. Ada yang dengan video-video, ada yang dengan digabungkan antara video dan tulisan. Ini sangat menarik gitu. Nah, para peserta yang nggak ada videonya otomatis nilainya jadi berkurang. Karena di dalam kriterianya ada penilaian kriteria gitu ya, kriteria penyampaian ide. Nah, yang paling penting adalah kemampuan argumentasi. Itu poinnya 4, bobotnya 4. Ini juga saya lihat di dalam materinya itu bisa memberikan argumen. Oh Pak, ide saya ini menarik loh Pak, dengan kalian punya data-data itu. Saya bisa baca data-data. Data-datanya apa yang membuat saya tertarik? Sistem keuangan, marketing plan, maupun organisasi, itu mendekati kewajaran. Gitu. Misalnya gini, para peserta yang menyatakan break even point-nya pada tahun pertama, itu saya nilai itu nggak wajar. Nggak ada bisnis itu yang 1 tahun langsung break even, langsung balik modal. Nggak ada. Kalau ada itu bisnisnya pasti yang bukan bisnis mudah lah, pasti bisnis yang luar biasa sekali. Ya. Yang mendekati wajar berarti balik modalnya tahun kedua atau tahun ketiga. Itu mendekati wajar. Kalau wajar biasanya tahun keempat, kelima itu wajar. Ya, bahwa bisnis itu pasti ada hal-hal yang di luar rencananya gitu. Nah, kira-kira itu. Kemudian ada plusnya, ada beberapa peserta yang menampilkan laporan keuangannya itu lengkap, ada yang hanya resumenya saja. Yang lengkap itu saya kasih poin lebih. Karena saya bisa tahu latar belakangnya, angka revenue itu dari mana, pengunjungnya berapa, biaya itu dibuat untuk biaya apa saja. Nah, itu saya nilai lebih daripada yang hanya resumenya saja. Kemudian yang sangat bagus sekali adalah, ini jarang mahasiswa bisa menyampaikan ini, ada yang menyampaikan pitch deck. Pitch deck itu adalah suatu proposal yang ditujukan kepada investor. Jadi saya sehari-hari menerima pitch deck. Nah, itu ada salah satu yang membuat itu. Nah, saya hanya baca itu saja udah cukup. Tidak perlu saya lihat video, lihat yang lain. Buat saya itu menarik. Kira-kira demikian, Mbak Greta. Cukup waktunya kan pas ya. Terima kasih. Selamat buat para pemenang nanti ya, dan selamat juga kepada yang 8 orang sudah bekerja baik. Yang 26 bukannya tidak baik, tapi karena ya mungkin kelengkapan proposalnya dan sebagainya tidak ditampilkan, mungkin karena waktu atau apa dan lain hal ya. Terima kasih, selamat ya kepada semua peserta 26 orang ini, hebat-hebat. Dan buat 8 orang juga silakan deg-degan, nanti di akhir diumumkan siapa pemenangnya. Saya pamit duluan ya, mungkin tidak sampai akhir karena ada meeting dengan bos saya, owner saya di Jababeka mau ketemu. Jadi saya hanya sampai ya mungkin 15 menit lagi ya. Kira-kira demikian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Waalaikumsalam. Sandi atas pemaparan tanggapannya. Dan selanjutnya Dewan Juri kita yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Sadli. Beliau merupakan perwakilan dari TWS atau Taman Wisata Siwok. Beliau menamatkan program sarjananya di Universitas Respati Indonesia Jakarta dengan program studi kesehatan masyarakat di tahun 2003 dan menyelesaikan program pasca sarjananya di Sekolah Tinggi Manajemen IMNI Jakarta dengan program studi Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Kesehatan di tahun 2009. Beliau dulu sempat menjabat sebagai Direktur Politeknik Kesehatan YAPKESDI Sukabumi dan pernah menjabat sebagai Ketua Stikes Cirebon dan sampai sekarang menjadi dosen tetap di Stikes Cirebon. Kepada Bapak Muhammad Sadli kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat siang, Pak Sadli. Selamat siang, Pak. Sekarang ketemu lagi ya, Pak. Ketemu lagi, Pak. Iya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan dampak buat Taman Wisata Siwak ya, Pak. Iya. Oke, Pak. Kita nanti satu kamar lagi, Pak. Siap, Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada 26 mahasiswa. Saya yakin konsep ide daripada bisnis pariwisata yang Anda buat ini semuanya bisa dibuat di Siwak. Semuanya menarik, semuanya ide-idenya bisa bisa menggambarkan kontribusi yang terbaik bagi Siwak. Cuman dari 26 ini kita hanya memilih 8 dari beberapa kriteria yang tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa hal yang mungkin menjadi penilaian kami terkait dengan proposal bisnis yang adik-adik buat. Kita dari Siwak ini hanya melihat permasalahannya apa sih? Seperti kita pernah sampaikan bahwa Siwak ini pernah booming di awal tahun berdirinya. Kemudian dalam proses perjalanannya banyak mengalami kendala terkait dengan pengelolaan program secara profesional maupun istilahnya secara marketing bisnis mungkin ya, yang mungkin lebih dikuasai oleh adik-adik sekalian. Ada beberapa permasalahan yang mungkin saya bisa baca di proposal adik-adik sekalian bahwasanya permasalahan tersebut bisa menggambarkan bisnis pariwisata secara global atau secara nasional sampai mengkerucut ke permasalahan yang ada di lokasi objek wisata Siwak tersebut. Seperti yang disampaikan ada oleh Pak Sandi sebelumnya bahwa ada masalah, ada solusi, ada penawaran investor. Ini menjadi titik poin kita dari manajemen bisnis Siwak bahwasanya kita kesulitan dalam rangka proses pengembangan. Kita butuh orang yang mengerti betul-betul bisnis pariwisata gitu loh. Karena selama ini kita hanya berjalan sesuai dengan keinginan owner. Owner punya uang, owner membangun, owner menjalankan gitu loh. Tanpa adanya planning, tanpa adanya proses manajemen yang baik, tanpa ada evaluasi program, sehingga ya seperti itulah Siwak yang mungkin ada beberapa perwakilan mahasiswa yang sudah pernah ke tempat lokasi. Pada prinsipnya bahwa ide gagasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman ini sudah sangat bagus, sudah bisa kami terima dan sudah di awal saya sudah sampaikan bahwasanya hampir semua proposal bisa diselenggarakan di Siwak. Tinggal silakan siapa nanti yang berminat untuk meneruskan proposal tersebut untuk mengembangkan Siwak bisa langsung datang ke Cirebon, bisa langsung bernegosiasi dengan owner kami, bagaimana menjalankan bisnis tadi. Cuman ada beberapa bisnis terkait dengan dampak tadi sudah disampaikan bahwa yang kita lihat, yang kita nilai bahwa bisnis itu bukan hanya sekedar event. Event bisa kita selenggarakan sewaktu-waktu, tapi yang kita lihat itu lebih condong kepada tadi program-program yang berkelanjutan, bahwa ada sisi di mana yang namanya bisnis pariwisata ini bisa memberikan sebuah sebuah nilai berkesinambungan, bukan hanya sekedar omset mingguan, omset bulanan, atau omset tahunan gitu loh. Jadi bagaimana caranya supaya keseharian ini bisa terisi
Dan dari semua ide yang adik-adik buat, itu semuanya bisa diselenggarakan di kami. Ada yang idenya tahunan, ada yang idenya bulanan, ada yang idenya mungkin musiman, ada idenya yang keseharian tadi. Bagaimana menciptakan sebuah konsep wisata yang betul-betul mampu menjawab kebutuhan kami sebagai pemilik wisata maupun masyarakat sebagai objek atau subjek target pasar kami gitu loh. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi dan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung yang memberikan kepercayaannya kepada kami untuk menjadi salah satu tempat lokasi penelitian. Saya ucapkan terima kasih Pak Valen. Mudah-mudahan apa yang diberikan STP ini bisa menjadikan sejarah buat Cirebon untuk memunculkan kreativitas budaya, kreativitas seni, kreativitas kuliner, kualitas event yang belum sama sekali diselenggarakan di Cirebon. Itu saja mungkin dari saya. Prinsipnya saya berapresiasi yang tinggi terhadap STP dan mudah-mudahan dari sekian banyak mahasiswa, apakah dia yang nanti jadi finalis pertama, finalis kedua, ataupun siapapun juga dari ke-26 ini yang ingin melaksanakan hasil risetnya atau melanjutkan hasil risetnya di SIWAK, kita terbuka lebar, siapapun nanti bisa bernegosiasi dengan owner kami. Mudah-mudahan apa yang Anda buat ini ada ada hikmahnya, ada manfaatnya bukan hanya kepada kami, tapi juga buat pengembangan adik-adik sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak Muhammad Sadli atas paparan dan tanggapannya. Jadi udah 2 juri ya yang mengakui bahwa ide-ide FBP tahun ini semuanya pada menarik dan keren-keren. Dan kita udah sampai pada Dewan Juri yang terakhir, yaitu Ibu Dr. Dina Deliana, S-Farm APT MBA CPA. Beliau mengenyam pendidikan sarjana dan program sarjananya di Universitas Pajajaran, dan pada tahun 2003 beliau mendapatkan gelar MBA-nya dari Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung. Selain aktif menjadi dosen dan Direktur Inkubator Bisnis SBM ITB, beliau juga bekerja pada Badan Ekonomi Kreatif di Divisi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga, juga Divisi Infrastruktur. Beliau juga sering diundang sebagai moderator, pembicara, dan juri pada beberapa event dan kompetisi bisnis di Bandung maupun di luar Bandung. Dan pada Oktober 2019 kemarin, beliau menjadi pembicara pada Bekra Festival dengan topik Incubation in Startup Digital Development. Baik, langsung saja kepada Ibu Dina Deliana, kami persilahkan. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Ini mukanya tegang semua nih, BTW, santai aja ya. Sebelumnya terima kasih STP NHI udah mengundang. Terima kasih Pak Valen di sini ya udah mengundang. Udah nggak pernah bosan saya sih kalau diundang sama NHI karena memang makin sini makin keren-keren anak-anaknya. Seperti yang tadi mungkin juri sebelumnya udah banyak paparkan gitu ya, saya setuju banget kalau dari 26 proposal ini mungkin nilainya tipis-tipis karena memang bagus-bagus semua ya, bisa dibilang wah ini udah nyaingin SBM ITB ini kelihatannya anak-anaknya gitu ya. Kalau pertama yang paling seru dari semua adalah menurut saya dari 26-nya adalah yang pertama ide-idenya. Jadi idenya sangat-sangat menarik banget gitu ya. Dan memang karena yang diusungkan ini adalah tourism ya, tourism, travel seperti itu. Yang kebetulan mungkin sekarang tepat banget nih teman-teman semua lagi mencari solusi untuk ini karena kan kita sedang menghadapi pandemi ini yang mungkin setelah ini disusul oleh resesi. Belum nanti ada second wave-nya corona gitu ya, dan yang paling terimbas adalah sekarang industri pariwisata, kelihatannya seperti itu. Jadi memang kebetulan Pak Valen lagi ngebantuin Kemenpar nih untuk membuat impact analysis dari pandemi ini dan resesi ini, dan memang dengan baca 26 proposal teman-teman lumayan wow, ini banyak ngasih ide juga nih buat saya nanti ngasih masukan untuk Kemenpar seperti apa gitu ya. Thank you loh. Nah, jadi memang kita menghadapi the new normal abis resesi ini kan, pasti banyak sekali behavior dari konsumen yang akan berubah seperti itu. Terus juga
kebutuhan tourism and travel kan masih akan ada lah, kalau enggak gimana kita stres banget gitu ya, tapi kelihatannya behavior-nya akan banyak berubah. Jadi memang itu pun yang jadi pertimbangan saya juga dalam menilai proposal teman-teman, how sustainable your idea is gitu. Kenapa? Karena apapun ide yang teman-teman coba berikan, gimana caranya ini tetap relevan, baik itu before and after recession dan COVID ini gitu. Kenapa? Karena yang hasil penelitian saya pun gitu yang saya lihat gitu ya, dengan adanya perubahan behavior dan juga mungkin banyak sekali regulasi yang akan berubah gitu ya. Ini sebenarnya ada peluang buat local tourism sebetulnya. Kenapa? Karena kelihatannya akan ada travel restriction sampai akhir tahun nih. Yang pasti ledakan tourism and travel akan terjadi setelah vaksin ketemu lah. Dan yang pasti kita mungkin nggak akan pergi ke US dulu atau mungkin ke Europe dulu karena masih tegang gitu kan. Nah ini adalah waktunya local tourism ini take part gitu. Nah jadi makanya kenapa aspek-aspek yang mungkin saya lebih tekankan untuk menilai proposal di sini gitu ya. Ya tentu saja dengan proposalnya, kelengkapannya, data-datanya, perhitungannya itu tetap sudah ada. Cuma ada satu aspek yang saya lihat lebih banyak sekarang yaitu masalah localities. Terus juga masalah impact terhadap society, dan yang ketiga adalah masalah sustainability dari bisnisnya gitu. Jadi itu yang mungkin saya tambahkan untuk jadi penilaian teman-teman sekalian seperti itu. Karena memang ini yang menjadi dasar kita menjalani bisnis yang sekarang. Apakah bisnis kita masih relevan? Karena semua kaget kok dengan keadaan ini, bukan cuma yang pemain di small medium ya. Pebisnis besar pun, bahkan yang udah IPO sekalipun semua kaget dengan keadaan ini, karena ini betul-betul beda banget dengan resesi yang tahun 2008 dan beda banget dengan pandemi-pandemi yang ada sebelumnya seperti SARS dan ya mungkin beberapa pattern ada gitu ya, tapi kita ini tiba-tiba dan ini lagi dalam masa persiapan menuju resesi yang diperburuk lagi oleh pandemi. Jadi memang agak mengagetkan banyak sekali pemain gitu ya. Teman-teman kalau baca berita pagi ini udah lebih dari berapa ratus ribu pelaku tourism yang kena PHK gitu ya. Jadi memang ide-ide tourism and travel business ini adalah harusnya menjadi solusi buat teman-teman di dunia tourism yang memang kena PHK gitu. Jadi yang kita cari adalah ide-ide yang seperti itu, yang mudah untuk diimplementasikan, ya agility-nya tinggi, sustainable, impactful, dan juga mengusung banyak sekali localities. Itu yang memang kita butuhkan di era seperti sekarang ini gitu. Nah, sebagian proposal udah banyak mengcover hal-hal tersebut gitu ya, masalah isu-isu yang tadi saya bahas gitu ya. Jadi mungkin beberapa juga ada yang masuk di final gitu ya. Tapi mengingat ini adalah mostly kompetisi business plan gitu ya, berarti kan yang poin paling besar adalah lebih kepada kelengkapan dari si dokumennya tersebut gitu ya. Jadi memang saya juga banyak menilai gitu ya, teman-teman di sini ada yang lengkap dari hal datanya gitu ya, problemnya di state dengan jelas bahwa memang ada kebutuhannya dan solusi yang diberikan adalah memang tepat menjawab masalah yang ada seperti itu, dan juga teman-teman melakukan analisa yang lengkap gitu ya, itu penting banget gitu ya, dari mulai analisa lingkungannya seperti apa gitu ya. Terus juga kira-kira competition-nya seperti apa, sudah ada belum yang pernah melakukan hal itu sebelumnya gitu ya, hingga ke analisa yang keuangan. Dan kira-kira planning seperti apa yang mau teman-teman lakukan sampai kira-kira bisnis ini run seperti itu. Jadi memang aspek dokumen ini menjadi yang paling tinggi gitu ya. Tapi menurut saya kalaupun teman-teman di sini yang dari 26 ini nggak semua bisa masuk top 8 gitu ya, bukan berarti IDS-nya ini nggak bagus gitu ya. Seperti saya bilang, karena ini adalah kompetisi business plan, yang kita nilai adalah dokumen yang paling utama gitu ya. Tapi kalau ini lebih ke kompetisi ide bisnis, mungkin beda lagi penilaiannya seperti itu. Jadi jangan sampai ini meredupkan api semangatnya teman-teman, karena banyak banget kok saya lihat yang bagus tapi memang nggak masuk di top 8 gitu ya. Mungkin itu bukan berarti jelek idenya, tapi bisa jadi teman-teman di sini nggak rajin bikin bisnis plan-nya gitu ya, kurang rajin bikin analisanya, atau mungkin kurang melengkapi proposalnya seperti itu. Ya karena memang sebenarnya pengalaman saya pun di inkubator gitu ya, ada orang yang nggak seneng nulis-nulis bikin bisnis plan tapi bisnisnya paling jalan gitu ya. Jadi ada aja yang kayak gitu gitu. Jadi ini bukan berarti nggak bagus gitu ya, tapi mungkin dari segi kelengkapannya memang kurang lengkap gitu. Jadi menurut saya semoga kompetisi ini tuh bukan hanya berakhir menjadi sebuah proposal, tapi teman-teman juga melihat, coba pelajari yang ada sekarang gitu ya, bahwa memang
sektor tourism itu walaupun potensial tapi paling mudah untuk kena attack disaster things, non disaster things dan juga political things gitu ya. Jadi teman-teman harus selalu equip dengan skill. Ya, jadi kalau ada apa-apa, kalau tiba-tiba di PHK, aduh amit-amit ya, kalau tiba-tiba banyak hal yang terjadi sekarang tidak diinginkan gitu ya, teman-teman tetap bisa bertahan hidup karena kita punya skill, yaitu tadi skill creating something dan skill untuk menjalankan bisnis gitu ya. Jadi teman-teman baiknya sih tetap bisa adaptif dengan segala jenis kondisi, apalagi kita nggak pernah tahu what the new normal is gitu ya. Yang pasti dengan teman-teman sekarang udah terbiasa, oh gini ya kita merancang bisnis gitu ya, at least teman-teman udah punya satu skill yang lebih baik lah dibanding dengan teman-teman yang nggak pernah bikin proposal bisnis lah minimal ya. Itu aja mungkin dari saya buat teman-teman sekalian, dan untuk Pak Valen, thank you banget udah diajakin, ya sukses terus. Baik, terima kasih banyak Ibu Deliana atas pemaparan dan tanggapannya. Jadi kita sudah mendengarkan ketiga tanggapan dan juga paparan dari total keseluruhan proposal yang sudah diterima. Nah, dan kita sudah sampai di acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman siapakah yang akan menjadi pemenang pada Forum Bisnis Pariwisata tahun 2020 ini. Dan kami undang kembali Ibu Dina Deliana untuk boleh dapat mengumumkan pemenang FBP tahun 2020 ini dan untuk boleh dapat memberikan komentar dan final statement bagi juara. Kami persilahkan Ibu Dina. Ya, oke, saya lagi nih ya. Nah, jadi kemarin ada masuk 8 proposal ya, jadi top, finalis lah dibilang seperti itu ya, finalis ya boleh dibilang. Saya mau coba dulu bahas satu persatu kenapa mungkin mereka yang terpilih gitu ya. Nah, untuk yang pertama nih ada namanya, bener ya ini ya, saya harus jelasin yang 8 dulu ya, alasannya ya? Bener kan ya? Oke ya? Bener, Bu. Oke, baik. Singkat aja mungkin. Yang pertama dari Alfiani Razak nih, yang mana orangnya boleh dong waving. Oh ya, Alfiani, hai. Ini teman-teman di sini cantik-cantik semua ya, saya jadi nggak usah pengen pakai lipstick ya bawaan yang ngelihatnya nih. Aduh. Oke, ini bisnisnya street food chill ya. Ini seru banget karena ada pas banget ya. Ini bisa memberikan impact untuk UMKM dan saya lihat ini ada targetnya karyawan pabrik ya. Mungkin mereka terimpact PHK kelihatannya ya. Nah ini bisa jadi solusi buat mereka juga gitu ya. Mungkin mereka bisa berbisnis untuk jualan street food gitu ya setelah ini. Jadi menurut saya karyawan pabriknya harusnya jadi penjual bukan jadi pembeli nih kelihatannya ya, nanti Alfiani mungkin bisa pertimbangkan ya. Nah di sini juga yang serunya ini ada cooking class-nya, ada tempat untuk bisnisnya, jadi sehingga ini bisa memberikan solusi buat teman-teman yang kerja di pabrik kalau yang kena PHK. Jadi kelihatan di sini impact-nya ada. Terus juga dari proposalnya pemaparan datanya lumayan lengkap, saya suka dan visualnya bagus ya. Congrats ya Alfiani. Nah terus buat yang kedua Aprilia dari Carbon Village, yang mana orangnya? Aprilia? Nggak ada nih Carbon Village. Oh, mungkin dia nggak nyalain ini ya. Nah, Aprilia ini sebenarnya menarik ya, karena pertama yang saya suka itu ada impact untuk Cirebon ya, jadi mengangkat local tourism, itu menurut saya bagus banget gitu ya di era sekarang gitu ya, jadi memang teman-teman harus mulai mencoba mencari hidden gem dari masing-masing local areas untuk boleh dibantu diangkat, karena sebetulnya ini adalah momentum yang baik buat local tourism sebetulnya ya, mumpung semua lagi di travel ban gitu ya. Nah ini harusnya tugas teman-teman di STP nih untuk coba mencari hidden gem gitu. Nah ini kelihatannya Carbon Village ini adalah hidden gem nih. Dan ini mengangkat sustainability, kenapa? Karena di sini ada juga masalah budaya apa yang harus diangkat dan diperkenalkan gitu ya, dan juga ada unsur education-nya juga gitu ya. Nah itu bagus banget untuk biar yang anak-anak muda bisa tahu budaya apa yang ada di Cirebon gitu ya. Ada lokalismenya yang pasti dan problem solution fit, di mana di situ kelihatan ada problemnya dan solusi yang ditawarkan oleh Aprilia ini lumayan sharp, on point gitu ya. Datanya lengkap banget, baik itu dari local tourism dan segala macam, datanya lengkap, saya suka gitu ya. Dan juga ada detail-detail mengenai harga dan paket-paket seperti itu ya. Nah itu bagus buat Aprilia. Terus yang ketiga ini Ari Prasetya. Ari Prasetya ini bisnisnya yang mana ya? Saya nulis namanya aja. Oh ini yang Pau ya, yang Pau Play ya. Ari mana Ari? Ini nih Ari ya. So cute Ari, bisnisnya saya juga emang penggemar kucing ya. Bisnis yang seperti ini nih cocok banget buat after COVID karena
kebayang kita stres banget nih. Kita udah work from home dari Maret, kok sekarang baru PSBB, jadi kayak aduh nggak selesai-selesai ya kita diam di rumah. Ini stresnya pasti tinggi banget buat orang-orang. Jadi katanya tuh PET itu salah satu stress healer ya. Nah ini menurut saya bisnisnya on point banget gitu ya, on point untuk era after COVID karena bisa jadi stress healer gitu. Jadi secara impact ini bagus dan juga ini bagus untuk edukasi anak ya. Jadi secara sustainability-nya ada gitu, impact-nya juga lumayan tinggi. Oke, next ada Clarissa Helena yang mana orangnya? Nah ya, Kidzi ya. Nah di sini ini juga merupakan solution after COVID karena salah satu yang saya coba analisa adalah camping ground, local camp, staycation itu jadi salah satu solusi after COVID ya. Karena kita udah kangen banget liburan, tapi kita nggak bisa keluar negeri, yang punya nggak punya uang juga mungkin nggak bisa keluar kota. Jadi gimana caranya stay around you, tapi kita tetap fun. Nah, salah satunya adalah dengan camping ya, kelihatannya sini kids ini ya. Nah ini lumayan solusi after COVID juga gitu ya. Terus juga ada aspek lokalismenya, jadi mungkin bagus ya untuk dicari siapa partner-partner lokalsnya. Secara sustainability juga ada karena ini back to nature, terus juga secara bisnis ini pasti akan selalu ada. Jadi secara lifetime dari consumer juga ini panjang gitu ya. Dan ada unsur edukasinya, ini bagus banget ya, Clarissa. Oke, next ini ada dari Immanuel Kevin dari Neon ya. Yang mana Immanuel Kevin? Gak ada nih anak ini mana? Nah, Immanuel Kevin ini sebenarnya dia mengusung festival Forest Festival Neon. Ya, sebenarnya ini pernah ada di Bandung ya, namanya. Ini Kevin ya, nih belakangnya udah neon-neon nih. Kelihatannya senengnya yang neon-neon. Pernah ada ya di Bandung itu namanya Lalala Fest ya. Lalala Fest itu di Forest Festival tapi nggak neon mungkin itu. Ini seru banget karena memang Lalala Fest walaupun sebenarnya agak mengusung kontroversi karena ternyata kurang persiapan. Nah, mungkin Kevin boleh tetap initiate bisnis ini, tapi dengan catatan persiapannya harus oke banget, karena kan orang-orang harus expect bahwa dia akan nonton konser di hutan, kira-kira seperti apa yang medan yang akan mereka lalui gitu kan ya. Terus yang pasti gimana plan untuk kamu untuk memastikan ini konser tidak akan merusak hutan. Itu yang penting ya. Masukannya itu. Tapi ini seru banget karena experience tourism adalah akan meningkat setelah COVID ini gitu ya. Jadi mereka mencari value, mencari meaning. Jadi Forest Festival jadi salah satu experience juga gitu ya. Mungkin bisa di-combine dengan banyak hal lainnya yang bisa membuat keberlangsungan dari bisnisnya terus jalan ya. Jadi bukan cuma festival base, tapi apa yang kira-kira bisa nyambung terus lah kayak gitu ya. Biar cash flow-nya nanti lancar gitu. Terus ini ada Ratih Yustika Sari, yang mana Ratih? Nah ya, Ratih di sini ini Urban Family Organizer ya bisnisnya ya. Di sini seru banget, ada data-data lengkap, bahkan Ratih melakukan riset. Ini penting banget buat teman-teman kalau mau buat bisnis plan ya, perlu dilakukan riset dulu. Apa sih kebutuhan dari konsumen, apa problemnya mereka, sehingga apa yang kita sarankan tuh on point sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen seperti itu ya. Nah ini juga seru banget karena ada activities yang memang fix, ada yang tailor made. Ini bagus ya untuk solusi model bisnis sehingga secara pemasukan bisa ada yang continuous gitu ya, ada yang memang dia sebagai tambahan gitu. Itu perlu teman-teman pikirkan tuh kalau masalah model bisnis. Mana yang kira-kira akan menjadi recurrence revenue, mana yang memang akan jadi seasonal. Nah itu kan buat kita memainkan gimana kita mendapatkan income. Dan yang idenya ini mudah banget untuk di-execute karena mungkin untuk modalnya juga rendah ya, karena kerjasama dengan mall-mall kan ya, Ratih ya. Jadi ini bagus banget ya untuk di-execute dan kelihatannya ini gampang untuk execute. Harapannya Ratih setelah ini beneran di jalan ini bisnisnya. Ya, Ratih ya. Oke, next ada Sekar Mayang dari Youth Overture. Mana ada Sekar Mayang? Nah, ya ini seru juga ya, datanya lengkap, terus juga saya suka banget sama idenya karena ini bisa memberikan impact yang bagus buat anak muda. Ya kan sekarang lagi banyak banget ini isu mengenai kartu prakerja ya, mungkin teman-teman juga dengar ya. Salah satu CEO-nya Ruang Guru juga baru mundurkan diri karena conflict of interest ya. Nah, itu juga teman-teman harus perhatikan tuh, jangan sampai kayak gitu ya. Itu contoh ethical intelligence-nya kurang baik gitu. Jadi nah di sini prakerja kan isinya apa sih? Ternyata banyak sekali skill-skill training yang
sebetulnya harusnya ini banyak dilakukan offline ya, gimana caranya orang mau bikin ini itu tapi dia online bikinnya ya. Nah ini kelihatannya merupakan solusi karena next solution juga adalah online to offline. Jadi gimana caranya kita combining omni channel. Nah ini juga masuk banget sama model bisnisnya Sekar Mayang ini gitu ya. Jadi online to offline biar semua ada experience-nya juga untuk meng-create something, dan kelihatannya ini mudah banget buat diimplementasikan. So, Mayang kalau bisa beneran dijalanin bisnisnya gitu ya, karena ini bagus anak muda biar dia punya skill. Jadi konon katanya setelah new normal ini, pekerjaan itu tidak lagi menjadi penting buat kita, yang melekat dari kita adalah harus skill dan your persona gitu. Jadi buat teman-teman sekarang nih nggak usah karena kalau masalah pekerjaan kita bisa di PHK kapanpun, tapi kalau kita punya skill, kita itu bisa tetap bertahan lah, seperti itu. Nah ini masuk banget dengan the new normal ya, kelihatannya yang ide yang Sekar Mayang ini berikan gitu. Nah terus yang ke-8 nih ada Zahrah Mesyara ya, ada Zahrah, oh ya itu. Zahrah Messi ini yang yang one day in Korea ya. Ya, ini sebetulnya secara lokalitasnya nggak ada, cuman mengingat banyak sekali penggemar Korea di Indonesia gitu ya, ini secara potensi bisnis ini besar gitu ya. Dan juga di proposalnya Zara ini ada banyak sekali data-data yang bisa menunjang gitu ya, dan juga ini seru banget kalau bisa diimplementasikan. Walaupun sebetulnya mungkin modal yang dibutuhkan cukup besar ya Zara ya. Zara ini kayak fansnya K-pop juga ya kelihatan di sini ya, K-drama juga ya. Pastilah kayak gitu. Oke, nah ini keputusan yang sulit saya langsung umumin ya Alberta ya ini ya. Iya benar Bu, Ibu yang langsung umumin. Nah ini saya lumayan harus istikharah nih buat menentukan siapa pemenangnya ya, karena semuanya seru-seru banget gitu ya. Tapi kan memang numbers berbicara gitu ya, numbers berbicara dari yang saya lihat sini memang mengingat lagi ini adalah kompetisi business plan gitu. Berarti yang kita lihat adalah the most nilai yang kita ambil adalah itu lebih kepada dokumennya gitu ya, walaupun ide-ide teman-teman lain tuh saya lihat juga banyak yang keren-keren gitu ya, penilaian lainnya juga tinggi-tinggi, tapi kan yang paling tinggi adalah ini lebih kepada dokumennya. Nah kalau lihat dari semua ke-8 finalis ini, yang dokumennya mungkin paling lengkap dan juga memang paling komprehensif, yang teman-teman mungkin setelah ini bisa coba lihat deh kayak gimana dokumennya gitu ya, gimana sih bisnis plan yang bagus gitu ya, mungkin bisa nyontek ke drum rolls. Ratih Yustika Sari, yeay buat teman-teman semuanya. Tepuk tangannya in silent ya. Jadi Ratih ini paling lengkap dokumennya nih Pak Valen ya, analisanya lengkap banget nih, udah bisa masuk MBA ITB setelah ini mungkin ya. Lengkap banget ya, cuman mungkin setelah ini Ratih belajar bikin pitch deck ya, kayak tadi Waya bilang ya, mungkin ada yang kuat baca satu bisnis kayak gini, ada yang memang gak kuat, tapi alhamdulillah karena visualisasinya bagus ya, jadi saya masih kuat baca sampai terakhir ya Ratih ya, bagus banget, visualnya bagus, datanya lengkap, ada research, itu yang penting. Nah ini yang ada di Ratih, dan mungkin saya nggak banyak temuin di proposal yang lain adalah Ratih melakukan riset ke lapangan, benar-benar mempelajari behavior konsumennya, problems konsumennya seperti apa, sehingga apa yang Ratih sarankan itu minimal bisa meet the needs dan demand dari konsumen gitu. Jadi congratulations Ratih ya, semoga ini nggak hanya berakhir sebagai proposal, tapi juga bisa dijalanin bisnisnya ya, dan juga bisa kasih inspirasi buat teman-teman sekalian juga. Next time kalau mau bikin business ideas ini keren-keren, tapi jangan pernah lupa untuk ngecek validity-nya. Dengan cara apa? Dengan cara bertanya langsung, going to the field, meet your customers, ask about their problems and anything. Jadi kita tuh nggak salah langkah lah ya. Better kita salah di dokumen daripada salah ketika udah beneran dijalanin bisnisnya. Ya, itu mungkin pesan-pesan dari saya. Ya, semoga berguna. Saya serahkan lagi ke MC. Baik, terima kasih Ibu Dina Deliana. Selanjutnya Pak Muhammad Sadli, kami mohon untuk dapat menambahkan closing statement untuk pemenang. Kami persilakan, Pak. Oke, terima kasih. Sedikit saja mungkin dari saya tambahan bahwa untuk pemenang saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan
proposal bisnis Anda bisa Anda tindak lanjuti dan bisa Anda manfaatkan tadi bahwa sekarang ini lagi ada pandemi COVID-19, di mana ini dijadikan peluang oleh Anda untuk memulai merintis bisnis-bisnis baru yang mungkin nanti akan Anda buat setelah pandemi ini selesai. Satu saja saran buat Anda atau istilahnya kata-kata mungkin buat para mahasiswa, bahwa Anda 10 tahun ke depan itu tergantung daripada apa yang Anda lakukan sekarang. Oke, sukses buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Sadli. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Kak Rati sebagai pemenang Forum Bisnis Pariwisata di tahun ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan komentar yang gak kalah pentingnya, yaitu dari Pak Valentino Sumardi selaku Kaprodi Manajemen Bisnis Pariwisata. Pada Pak Valentino kami persilakan. Ya, terima kasih. Mungkin pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada para dewan juri. Kepada dewan juri di sini ada Ibu Dina, terus ada Pak Sandi dan yang atau mewakili, dan juga Pak Satli yang sudah dalam waktu cepat harus bisa memeriksa dokumen yang sedemikian banyak, minimal itu 50 halaman kali 26 mahasiswa. Wah, itu mantap itu dalam waktu 2-3 hari lah ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas semua sumbangsinya. Semoga hasil ini bisa dimanfaatkan bukan hanya jadi kertas saja gitu, tapi bisa langsung real, dan bagi para mahasiswa bukan hanya yang juara yang masuk final atau yang ikut saja, tetapi siapapun juga silakan untuk langsung berbicara kepada Pak Sandi atau Pak Satli atau Bu Dina, kira-kira bagaimana biar hasilnya bisa ke depannya bisa realistis. Yang terakhir sebelum yang terakhir juga saya mengucapkan selamat kepada pemenang Rati. Ratinya mana? Dia dapat nilai 4 loh. Jadi setiap tahun itu mahasiswa dari prodi MBW itu Pak biasanya cuman dapat nilai 4 itu paling satu atau beberapa orang saja. Tapi Ratih memang Bapak Ibu mungkin teman-teman juga bisa tahu adik kelas ini, Ratih ini memang dari awal, dari saya pantau dari semester 1 sampai semester 8, saat ini memang dia to be number one. Dia memang dilahirkan untuk menjadi juara dia. Kita berikan aplaus untuk Ratih. Dan saya terakhir kepada tim FBP, mahasiswa semester 4, terima kasih banyak sudah mendukung kegiatan ini. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang memang tidak kita rencanakan, tetapi bisa berjalan sesuai dengan rencana. Itu menarik. Terima kasih terima kasih. Semoga kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi tanggapan dari Pak Valentino Sumardi. Kepada Ibu Putri sebagai perwakilan dari Industrial Tourism World, mungkin ingin menambahkan? Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya mewakili Industrial Tourism World, mewakili Bapak Sandi, mengucapkan selamat untuk pemenangnya dan para finalisnya. Luar biasa sekali ide-idenya. Tadi saya juga sempat sedikit sebelumnya ngintip ide-ide dari teman-teman semua, itu luar biasa. Dan saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Ibu Dina dan Bapak Muhammad Sadli bahwa semangatnya harus jangan berhenti sampai dengan proposal saja, karena semuanya sudah mendekati sesuatu yang nyata. Dan berjuangnya adalah di dunia nyata, jadi tetap bersemangat. Setelah pandemik ini, apapun ide-ide kreatif, ide-ide gila ini harus kita laksanakan. Karena seperti yang tadi dibilang sama Bu Dina bahwa perilaku masyarakat akan berubah. Sekian mungkin dari saya. Sekali lagi selamat, terus semangat semuanya, tetap kreatif, dan kita sama-sama berjuang untuk yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Putri. Dan kita telah sampai di penghujung acara final Forum Bisnis Pariwisata tahun 2020. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen dan tim juri
serta kepada seluruh peserta atas partisipasinya hingga dapat terlaksananya Forum Bisnis Pariwisata di tahun ini. Bila ada kata yang salah dan kekurangan, kami segenap panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa di Forum Bisnis Pariwisata tahun depan. Terima kasih. Rati, makan-makan. Selamat ya. Selamat Rati. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ketiga dewan juri, Bapak Insinyur Sandi Rudiana, MM dari Industrial World Tourism, Bapak Muhammad Sadli dari Taman Wisata Ciwong, dan Ibu Dr. Dina Deliana, Espa, FPT MBA dari SBMITB yang telah berkenan menanggapi seluruh proposal yang telah dikirimkan oleh peserta. Juga saya ingin berterima kasih banyak kepada Pak Fadil Sumardi selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata dan Ibu Medu Fitrani selaku dosen juga kemampuan Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata yang telah merencanakan juga merancang acara ini dengan sangat baik. Tak lupa saya juga ingin mengapresiasi seluruh tim panitia mulai dari MBW Angkatan 2018 dan 2019 serta berbagai pihak yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan acara ini. Terima kasih atas kerjasamanya karena tanpa kerjasama yang baik acara ini tidak mungkin berjalan dengan lancar. Selamat kepada para pemenang. Saya yakin kedepannya ide-ide bisnis yang telah dirancang oleh kakak-kakak sekalian akan berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namaste, Om Santi Santi Om.